Setelah berbulan-bulan terjebak dalam spiral ketidakpastian, Kongres Amerika akhirnya menyetujui paket bantuan senilai puluhan miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Kongres melalui pemungutan suara pada Sabtu 20 April 2024 mengesahkan 3 rancangan undang-undang bantuan militer, masing-masing untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Pengesahan ini dilakukan lebih dari 6 bulan setelah Presiden Joe Biden awalnya mengajukan permintaan bantuan luar negerinya yang besar untuk mempersenjatai ketiga mitranya tersebut. Total paket yang disetujui senilai sekitar 95 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.540 triliun rupiah. Jumlah tersebut mencakup 61 miliar dolar Amerika atau sekitar 989 triliun rupiah bantuan keamanan Ukraina. Sementara bantuan untuk Israel mencapai 26 miliar dolar atau sekitar 421 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 9 miliar dolar Amerika untuk kebutuhan kemanusiaan. Kemudian bantuan senilai 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 129 triliun rupiah untuk Asia Pasifik, termasuk Taiwan. Ada satu hal lagi yang tidak biasa juga disahkan Kongres, yakni RUU yang akan memaksa pemilik platform media sosial TikTok yang berbasis di Cina untuk menjual sahamnya atau menghadapi larangan di Amerika. Bantuan untuk Ukraina datang di saat negara tersebut terus menghadapi situasi kritis. Pasukan mereka terus menghadapi tekanan berat dari serangan Rusia. Kiev telah kehilangan beberapa wilayah dalam beberapa bulan terakhir karena kurangnya persenjataan. Rusia juga semakin leluasa melakukan serangan udara karena kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina. Dengan tambahan bantuan sekitar 61 miliar dolar Amerika, maka sejauh ini total bantuan Amerika untuk Kiev menjadi sekitar 170 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.700 triliun rupiah. Paket bantuan terakhir ini meliputi 23,2 miliar untuk mengisi kembali senjata, stok, dan fasilitas Amerika. Ini sekitar 376 triliun rupiah. Kemudian 11,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 183 triliun untuk pelatihan pasukan Ukraina. Juga ada 13,8 miliar dolar Amerika atau sekitar 224 triliun rupiah untuk pembelian sistem persenjataan canggih. Lalu 26 juta dolar Amerika untuk pengawasan bantuan ke Ukraina dan 9 miliar dolar Amerika bantuan ekonomi. Dari total bantuan itu hanya 9 miliar bantuan ekonomi yang dianggap sebagai utang. Itu pun dengan pemberian kewenangan besar kepada Presiden Amerika untuk menghapusnya. Ukraina tentu saja menyambut gembira keputusan Kongres Amerika tersebut. Kiev bagaimanapun kini kembali merasakan dukungan Washington. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan terima kasihnya. Dia mengatakan parlemen Amerika bergerak untuk menjaga sejarah di jalur yang benar. Menurutnya, bantuan penting Amerika akan mencegah perang meluas, menyelamatkan ribuan nyawa, dan membantu kedua negara menjadi lebih kuat. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan undang-undang baru Amerika hanya akan memperdalam krisis di seluruh dunia. Bantuan militer kepada Kiev menurutnya adalah sponsor langsung terhadap kegiatan teroris. Terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut paket ini akan membuat Amerika Serikat lebih kaya, semakin menghancurkan Ukraina dan mengakibatkan kematian lebih banyak lagi bagi warga Ukraina. Lolosnya RUU bantuan militer itu juga menunjukkan sikap Amerika yang tetap dan makin keras pada negara-negara musuhnya. Bahkan Ketua Kongres Mike Johnson secara jelas menyebut China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sebagai poros kejahatan. Johnson sebelumnya menolak paket bantuan untuk Kiev. Dia juga menolak mengadakan pemungutan suara di Ukraina selama berbulan-bulan. Namun sikapnya berbalik arah setelah serangan rudal dan drone Iran terhadap Israel pekan lalu.
Direktur CIA Bill Burns sebelumnya mengatakan Ukraina kemungkinan akan mempertahankan pendiriannya jika Kongres meloloskan paket bantuan dan memperingatkan gambarannya jauh lebih mengerikan tanpa paket bantuan tersebut. Menurut Burns, ada risiko yang sangat nyata bahwa Ukraina bisa kalah di medan perang pada akhir tahun 2024 atau setidaknya menempatkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada posisi di mana dia pada dasarnya dapat mendikte syarat-syarat penyelesaian politik. Pengesahan undang-undang yang telah lama ditunggu-tunggu ini diawasi dengan ketat oleh kontraktor pertahanan Amerika. Ini karena kemungkinan besar mereka akan mendapatkan kontrak besar untuk memasok peralatan ke Ukraina dan mitra Amerika lainnya. RUU tersebut sekarang akan diserahkan ke Senat. Dengan mayoritas dikuasai oleh Partai Demokrat, hampir pasti RUU itu akan disahkan dalam beberapa hari ke depan, sebelum kemudian Presiden Joe Biden menandatanganinya menjadi undang-undang. Menyambut hasil tersebut, Biden memuji upaya bipartisan untuk menjawab panggilan sejarah. Dia mendesak Senat untuk segera menyetujuinya hingga Amerika dapat dengan cepat mengirim senjata dan peralatan ke Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan peningkatan bantuan yang signifikan akan melengkapi puluhan miliar bantuan yang diberikan ke Ukraina oleh sekutu Eropa. Sementara Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan Ukraina berhak mendapatkan semua dukungan yang bisa diperolehnya untuk melawan Rusia. Pada akhirnya, keputusan Amerika untuk terus menggelontorkan bantuan semakin menipiskan harapan perang akan segera selesai. Perang akan terus berkobar di Ukraina dan Timur Tengah, terutama oleh Israel. Sementara suhu Asia Pasifik juga akan terus bergerak naik. Ini karena Amerika telah meneguhkan dirinya sebagai sponsor perang. Demikian sahabat Jataba informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.